Halo anak anak bertemu kembali dengan Bapak di bimbingan dan konseling. Halo anak-anak bertemu kembali dengan Bapak di bimbingan dan konseling. Halo anak-anak bertemu kembali dengan Bapak di bimbingan dan konseling. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Ini juga merupakan salah satu materi yang penting bagi kita, khususnya di masa pembelajaran online ini, karena jika dilihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masih banyak siswa yang belum bisa memanage atau mengatur waktunya. Dari laporan orang tua gitu ya, dengan keresahan mereka, banyak yang mengatakan bahwa siswa atau anak mereka masih banyak menggunakan gadget untuk hal-hal lain di luar pembelajaran, seperti main game, sosmed, dan lain sebagainya, dengan durasi waktu yang berlebih dibandingkan dengan digunakan untuk belajar. Maka dari itu kita akan sama-sama membahas manajemen waktu yang tepat bagi kita, khususnya selama pembelajaran online ini. Nah, mari kita awali dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Abbasin qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghdubun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksud dari hadis ini adalah bahwa banyak manusia yang tertipu, banyak manusia yang lalai dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang Allah berikan. Banyak orang yang dengan kesehatannya justru melakukan hal-hal yang buruk. Banyak juga orang dengan waktu luangnya tidak dimaksimalkan dengan baik, tapi malah disia-siakan. Makanya Rasulullah menyampaikan ini gitu ya, sebagai peringatan terhadap kita sebagai umatnya, ya, bahwa kesehatan dan waktu luang itu nikmat loh, nikmat dari Allah. Kalau kesehatan dan waktu luang itu dimanfaatkan dengan baik, maka kita termasuk mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan itu tidak kita manfaatkan dengan baik, malah kita melakukan hal-hal negatif dengan keduanya, maka kita termasuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, khususnya di waktu luang ini, mari kita sama-sama menyiapkan diri gitu ya, memaksimalkan diri supaya bisa memaksimalkan nikmat waktu luang yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian dari manajemen waktu. Manajemen waktu adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa serta memanfaatkan waktu yang dimiliki sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas dan kegiatan tertentu dan menghasilkan suatu hal yang produktif. Nah, jadi poin-poin pentingnya bisa dilihat ya yang ditebalkan itu, bahwa manajemen waktu itu adalah mengatur waktu yang kita miliki
supaya bisa bermanfaat. Artinya waktu yang dimiliki itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Bisa juga untuk menyelesaikan tugas. Nah, jadi tidak terpaku ke tugas sekolah aja ya. Kan bisa jadi tidak setiap hari gitu ya guru memberikan tugas. Jadi ada tugas-tugas lain yang mungkin seharusnya kita lakukan. Seperti salah satu contohnya kalau di psikologi ini ada tugas perkembangan ya. Jadi silakan nanti kalian searching tugas perkembangan remaja gitu ya, karena kalian usia remaja. Tugas perkembangan remaja itu apa saja? Nah, kalian lihat nih, mana saja tugas perkembangan yang sudah dilakukan, mana yang belum. Nah, yang belum silakan dilakukan. Karena tugas perkembangan itu diselesaikannya tidak dalam waktu sehari 2 hari gitu, tapi harus beberapa bulan gitu ya, sehingga menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan tertanam dalam perilaku dan diri kita. Itu contoh tugas lain gitu ya. Jadi tidak hanya terpaku ke tugas sekolah. Bahkan kalau bisa gitu ya, menghasilkan suatu hal yang produktif. Bagi orang yang mungkin jago editing gitu ya, bisa membuat sebuah video yang menarik, yang unik, diupload ke YouTube jadi sebuah karya. Bagi orang yang suka musik, bisa direkam lagi main musik, diupload jadi sebuah karya. Bagi orang yang suka menggambar, suka menulis, jadi buku, jadi novel, cerpen, itu jadi sebuah karya. Artinya sangat mungkin sebenarnya kita memanfaatkan waktu yang dimiliki, bahkan bisa sampai produktif gitu ya. Jadi silakan ditemukan dulu bakatnya dalam bidang apa sehingga bisa benar-benar tersalurkan gitu ya, dan akhirnya bisa produktif. Manajemen waktu dikatakan baik jika kita bisa membuat aktivitas kita berjalan sesuai dengan program atau jadwal yang telah ditentukan. Jadi lebih bagus seperti itu gitu ya. Misalnya pagi sampai siang nih di sekolah kan sudah ada nih jadwal belajar. Nah, bisa setelah siang itu apa? Silakan diatur, dibuat jadwalnya seenak mungkin, senyaman mungkin, tapi tetap tadi ya prinsipnya memanfaatkan waktu yang dimiliki ya. Silakan dibuat masing-masing, karena insya Allah lebih mudah melaksanakannya kalau program dan jadwalnya dibuat oleh diri sendiri dibandingkan dengan dibuatkan oleh orang lain. Bisa jadi ada keterpaksaan dan lain sebagainya. Maka dari itu salah satu cara memanajemen waktu adalah membuat program atau jadwal kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita akan masuk, kalau tadi Bapak sudah menjelaskan pengertian. Nah, kita sekarang akan masuk bagaimana cara mengatur waktu ya, dan juga pembelajaran selama masa pandemi ini, supaya memang secara waktu kita bisa mengaturnya, juga dalam kegiatan pembelajaran di rumah kita bisa lebih efektif dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Meskipun pada kenyataannya banyak yang bilang bahwa kurang efektif gitu ya, kurang memahami materi dan lain sebagainya, tapi sebisa mungkin kita berusaha bagaimana pembelajaran yang kita ikuti meskipun secara online tapi bisa tetap Nah, tips yang pertama adalah kondisikan tempat belajar seperti di sekolah. Tentunya tidak seperti pada gambar background ini ya, tidak harus seperti itu. Tidak juga harus mungkin tidak semuanya punya kamar sendiri misalnya, atau tidak semuanya punya ruang belajar sendiri. Ya nggak apa-apa, tidak perlu di ruangan pribadi, di ruangan khusus tersebut. Bisa di ruang tamu misalnya ya, atau di ruang tengah keluarga, tetapi settingnya gitu ya, atau suasananya dibuat seperti seakan-akan di sekolah. Jadi di meja misalnya ya, ada beberapa buku, alat tulis, kemudian alat untuk online-nya ya, laptop atau HP ya. Kemudian posisi duduknya seperti apa. Nah, itu diatur sedemikian rupa senyaman mungkin supaya situasinya sama seperti kegiatan pembelajaran di sekolah. Itu hal-hal lain juga seperti suara-suara bising gitu ya dari luar misalnya, atau
hal-hal lainnya itu juga bisa disesuaikan. Intinya supaya bagaimana kondisinya tempat belajarnya itu nyaman buat kalian sehingga bisa optimal dalam mengikuti pembelajaran online. Yang kedua, membuat jadwal dan agenda harian. Nah, ini juga tadi terkait dengan manajemen waktu ya. Jadi secara jadwal kan, jadwal belajar online itu sudah baku ya, bahwa dari jam 7 sampai jam 12. Itu kan jadwalnya sudah ada gitu ya. Itu bisa tinggal diikuti lah. Tinggal setelah itu nih, setelah jam siang ya, jam 1 dan seterusnya, silahkan dibuat. Apakah memang misalnya target meskipun pembelajaran sampai jam 12, tapi saya mau sampai jam 3 nih. Nah, dari jam 1 sampai jam 3 ini bisa dibuat. Apakah mengerjakan tugas, apakah membaca ulang materi yang sebelumnya sudah diberikan untuk memperkuat pemahaman ya. Boleh dibuat seperti itu. Artinya tidak terpaku ke jadwal sekolah, tapi kalian inisiatif sendiri dengan motivasi kalian ingin memahami pembelajaran lebih dalam, maka kalian menyempatkan waktu untuk belajar sendiri gitu ya, atau ini belajar menambah pemahaman terhadap materi yang sebelumnya sudah dipelajari. Itu boleh. Kemudian seterusnya sore gitu ya, ngapain gitu ya, mau refreshing, mau main, mau olahraga dan lain sebagainya. Kemudian setelah maghrib apa, setelah isya apa, tidur jam berapa, bangun jam berapa, itu bisa dibuat ya, untuk supaya kegiatan kita lebih teratur. Nah, yang ketiga adalah konsisten dengan jadwal yang sudah dibuat, konsisten dengan tadi ya, manajemen waktu yang sudah direncanakan gitu ya. Kalau sudah konsisten mengikuti jadwal, mengikuti program yang dibuat oleh diri kalian sendiri, biasanya kan kalau dibuatkan oleh orang lain susah nih, biasanya ada rasa terpaksa dan lain sebagainya. Tapi kan kalau dibuat sendiri itu sesuai dengan keinginan sendiri, sesuai dengan target kalian sendiri, makanya lebih mudah mengikutinya. Jadi kalau programnya dibuat oleh sendiri, jadwalnya dibuat oleh sendiri, insya Allah lebih mudah dan juga lebih gampang untuk konsisten. Kalau sudah konsisten enak ngelaksanainya ya. Ada hambatan apapun gitu ya, ada masalah apapun yang terjadi gitu ya, insya Allah mudah untuk melakukan recovering gitu. Insya Allah mudah untuk menyelesaikannya, sehingga target-target, program-program, jadwal-jadwal yang dibuat itu sesuai. Nah, yang keempat adalah fokus. Ini juga hal yang sangat penting. Bagaimana ketika kita mengerjakan sesuatu, ya, ketika kita sedang mempelajari pelajaran tertentu, maka kita harus fokus ya. Misalnya jam pertama pelajaran ini sudah fokus ke situ gitu ya. Itu. Pelajaran kedua, pelajaran IPA, fokus ke situ. Jangan terganggu dengan chat-chat yang tidak penting gitu ya. Jangan terganggu pada hal-hal yang tidak penting. Silakan fokus pada hal yang sedang dikerjakan. Apalagi misalnya ada tugas yang memang deadline-nya cepat gitu ya. Kalau kita fokus, insya Allah akan selesai sesuai dengan waktunya. Tapi kalau tidak gitu ya, refreshing dulu lah 5 menit, buka sosmed misalnya, bablas aja sampai setengah jam gitu ya. Kemudian 10 menit nonton YouTube, bablas 1 jam gitu ya. Maka fokus adalah hal yang penting dilakukan ketika dalam situasi belajar. Nah, yang terakhir ya, tips belajar di rumah, manajemen waktunya tadi udah ya. Terakhir, tips belajar di rumah, kuasai diri dari hal yang tidak bermanfaat ya.
gambar background dari slide ini ya sangat bermakna ya. Maksudnya di zaman sekarang banyak orang yang terbelenggu gitu ya, tangannya terborgol oleh gadget gitu ya. Jadi terus aja gadget tuh nempel di tangan kita, seakan-akan tangan kita tuh dirantai gitu ya, rantainya digembok untuk bisa selalu megang HP gitu. Padahal kan enggak ya. Bisa sekali HP itu disimpan gitu ya, datanya dimatiin, kita melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat, lebih menyehatkan gitu. Jadi menguasai diri ini penting. Bapak paham mungkin tidak bisa instan ya, tidak bisa instan langsung aja nggak megang HP sama sekali, enggak. Itu juga bukan hal yang diharapkan, tapi ya sedikit demi sedikit kita menguasai diri kita supaya tidak terlalu terlena dengan gadget ya, dengan HP ya. Diatur waktunya, tadi bagian dari manajemen waktu, diaturlah. Misalnya menggunakan HP di luar jam pelajaran itu satu hari 1 jam atau 2 jam, jam berapa, setelah itu stop gitu ya. Kalau waktunya sudah habis, stop. Syukur-syukur orang tua bisa ikut memantau jadwal tadi, tapi kalau tidak bisa, kita yang harus melawan diri kita sendiri dari hal tersebut. Makanya silahkan, mari kita sama-sama belajar menguasai diri kita dari hal yang tidak bermanfaat. Nah, sebagai penutup, Bapak mengutip apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu dapat memutuskan dari mengingat Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Nah, ini sangat dalam gitu, maknanya sangat jelek gitu bagi kita yang memang sering menyia-nyiakan waktu gitu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu lebih berbahaya menyia-nyiakan waktu itu, karena ketika menyia-nyiakan waktu dengan hal negatif gitu ya, dengan gadget, pada faktanya banyak yang, contoh ketika dipanggil aja ya, susah buat nengok, seakan-akan gak mendengar gitu, padahal volumenya sudah dikeraskan gitu ya, sudah dipanggil berkali-kali, tapi karena saking asiknya dengan gadget gitu ya, maka ketika dipanggil pun dia tidak merespon. Sama juga ketika waktunya azan, waktunya sholat ya asik terus main HP ya, sehingga lupa pada Allah ya. Sholat kan mengingat Allah ya, dan juga negeri akhirat, amalan-amalan lain itu lupa. Makanya itu sangat berbahaya. Menyia-nyiakan waktu itu sangat ya tadi berbahaya. Makanya mari kita sama-sama ya, Bapak menasihati diri Bapak sendiri dan juga kita semua gitu ya. Mungkin Bapak juga siapa tahu banyak menyia-nyiakan waktu ya. Tapi mari kita sama-sama saling menasihati dalam kebaikan, saling mengingatkan supaya tidak terjerumus pada hal yang sama. Maka kita sama-sama yuk kita maksimalkan waktu luang yang kita miliki untuk melakukan hal-hal positif, hal-hal baik ya, yang tentunya diridhai Allah dan bisa mengantarkan kita ke negeri akhirat yang bahagia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian materi mengenai manajemen waktu, mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa memanage diri kita untuk bisa memanfaatkan nikmat waktu luang yang Allah berikan terhadap kita. Jangan sampai nikmat tersebut dicabut gitu ya, sehingga kita tidak punya waktu luang. Tapi mari kita sama-sama memanfaatkan waktu yang Allah berikan supaya kita tergolong manusia yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, salah satunya nikmat waktu luang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.